Sampai akhirnya satu kalau dia jadi yang terbaik, jadi pemenang dapat 25 juta kan. Pas bisa. Saya mah nggak lihat awardnya, saya melihat 25 juta. Kan ingin berangkat sama orang tua, ya kan? Target udah jelas. Target udah jelas gitu, bener terwujud. Jadi pulang dari ngisi training di Cirebon, saya lihat koran gede banget di Pikiran Rakyat, lelaki sejati pengobar inspirasi 2010 adalah Setia Furqon. Dan saya brand waktu itu motivator termuda gitu. Keren banget. Udah nikah ya kalau siaran mah ya? Saya udah nikah. Kang Furqon udah nikah berarti? Udah nikah. Kan aku bilang yang tadi itu tuh dari istri kan? Iya benar. Ulang tahun keberapa lah gitu lupa lagi. Ulang tahun ke-17 ya. Oh bukan. 21 kayaknya ya. Baik, nah teman-teman kalau kita bicara terkait seorang sosok membedah profil pengusaha, entrepreneur atau kemudian juga beliau juga personal brandingnya luar biasa sebagai motivator dan juga penulis, wah luar biasa ya, tidak akan putus-putusnya. Nah sekarang kita akan coba masuk ke, saya pengen tahu sebenarnya apa kalau begini, pikiran bisnis ke depan seorang Setia Furqon Khalid bersama dengan istri tentunya, apa yang ada di benak Kang Furqon. Kemudian untuk kaitan dengan bisnis, langkah-langkah bisnis, ada nggak kaitan dengan investasi? Investasi yang berupa harta nih ya. Kemudian banyak banget pertanyaan. Itu dulu lah. Udah itu dulu. Ya, aku lupa lagi nanti. Oke, siap. Ya tadi ya. Ngapain sih dalam dunia bisnis dan investasi? Bisnis dulu ya. Bisnis. Jadi kalau bisnis emang dalam waktu dekat ini insya Allah bakal ada satu brand baru yang mau saya buat dan masih di pendidikan juga. Masih di pendidikan juga, dan menurut saya ini insya Allah jadi solusi lah bagi zaman yang sekarang gitu ya. Jadi bocoran dikit dong tentang pendidikan sih. Pendidikan diferensiasinya? Online. Nah itu dia. Karena itu kekuatannya tetap. Ya jadi pendidikan online. Tunggulah tanggal mainnya, lihat ya. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan menurut saya ini insya Allah akan saya wakafkan jadi yayasan. Jadi memang kan punya target ke depan mau buat lokal. Berarti punya lokasi. Lembaga pendidikan. Ya, udah ada yayasannya alhamdulillah. Oh ya. Udah. Jadi pas awal tahun 2021 ini alhamdulillah CV udah ada, yayasan udah ada gitu. Jadi udah legal, tinggal sekarang eksekusi nih gitu. Awalnya sih mau langsung ke fisik Kang, mau buat sekolah langsung. Tapi kan ini sedang pandemi. Jadi justru di situ ada peluang baru yang saya sebenarnya nggak ke arah situ tadinya, tapi karena betul. Awalnya mau justru langsung buat kayak fisik, lokal gitu. Bangunan. Tapi saya lihat itu cuman ngabisin uang, ngabisin budget. Mendingan kita buat dulu ini tapi untuk nanti mewujudkan itu gitu. Oke, kebayang. Ya minta doanya itu yang pertama. Terus juga ya tadi sebenarnya mau buat lebih ke kawasan sih. Jadi alhamdulillah sudah ada tempatnya mah gitu ya. Jadi targetnya sekitar 10 hektar. Target ya, jangan ngomongin sudah ya. Oke. Target 10 hektar minta doanya. Lebih ke integrated ya. Jadi dari mulai ada pesantrennya, terus juga ada sekolahnya, terus juga ada tempat agrowisatanya. Sekarang alhamdulillah udah ditanemin sekitar 500-an durian. Musangking, bawor, duri hitam dan yang lain. Jadi saya ada senang kayak ibu saya nanam gitu Kang. Nanam dulu pernah nanam sengon, tapi ya sengon kalah oleh bajaringan gitu kan. Tapi terus belajar. Dulu jadi kalau ada investasi dulu tuh masih ingat ada bab investasinya nih kayaknya. Ada orang yang nawarin investasi Jati. Jangan bilang Jabon loh ya. Enggak, iya itu maksudnya. Oh iya. Gimana? Ya, saya ikutan sama teman saya Kang Eli gitu ya. Orang-orang pada daftar. Enggak gratis umroh itu waktu itu? Enggak. Siap. Daftar orang pada daftar gitu. Saya ngomong sama teman saya yang sevisi sama saya. Itu juga asisten saya. Apa-apaan kayak gini? Kenapa kita harus beli cuman 4 nanti dalam berapa tahun yang akan datang gini? Itu lahannya bukan lahan kita cuman beli pohonnya aja gitu. Saya bilang ya dalam ini saya. Udah kita main ke agro saya bilang gitu. Kita beli aja lahan. Gambreng. Jadi saya waktu itu tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Itu rame-rame 2013 2014. Berarti saya beli di tahun-tahun itu. Saya beli sekitar berapa tumbak ya? Atau 2000 meteran lah gitu. 2000 meteran. Saya tanemin tuh Kang, waktu sengon gitu.
Sengon tapi ya nggak terlalu ini juga. Goalsnya gitu, tadinya mau dipanen tuh ya. Betul, tapi udah dipanen. Dapat ya? Dapat. Ya minimal plus lah kalau kata orang Sundanya masih ini. Tapi yang gede ada sekarang tanahnya. Jadi udah 10 kali lipat harganya sekarang kan. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi dalam waktu 7 tahunan udah naik 10 kali lipat. Ini daerah Bandung atau luar Bandung? Luar. Bandung Nyingcet lah. Bandung Nyingcet. Baiklah. Iya, jadi diskotik di sisi kota Celtic kalau kata orang Sundanya. Udah di sana. Tapi nggak pernah saya jual karena kita kan investasinya bukan ke situ tapi lebih ke agrowisata. Agrowisatanya. Ya, Jadi kita butuh lahan itu ya. Betul. Terus sekarang nambah lagi kemarin gitu karena mimpinya lebih gede lagi, ingin buat pesantren ya pokoknya integrasi banget lah. Mungkin 10 juga ada hektar itu minimal lah ya, 10 hektar itu kemungkinan. Tapi udah pas. Blueprintnya udah katanya. Alhamdulillah sekarang nih kemarin setiap minggu itu kita rutin karena saya langsung investasi. Kawasannya udah kebayang. Udah investasi ke arsitek untuk ngebuatin blueprint 10 hektar itu. Dari mulai masjidnya, desain semuanya gitu. Karena kan gini, semakin kita dekat dengan mimpi, semakin mudah kita meraihnya. Yes. Dulu aja saya nggak bisa gambar aja, cuman gambar Ka'bah bisa masuk Ka'bah gitu. Apalagi kalau kita bisa punya arsitek yang membuat kita makin jelas dengan bayangan itu gitu. Jadi sebenarnya mimpinya sederhana Kang. Ya tadi masalahnya gara-gara banyak cowok tuh nggak pada siap nikah. Turunin lagi. Ini masalahnya di mana? Ternyata masalahnya di pendidikan. Makanya saya ingin buat sekolah yang bisa mencetak para pengusaha sehingga cepat siap. Karena udah ada kelas jodohnya. Ini tinggal gimana caranya cowok-cowoknya nih udah pada siap gitu. Nah, pilot projectnya anak. Iya benar ya. Karena saya anak 15 tahun udah bisa 18 nikah, 15 dia harus punya omset miliaran. Gimana caranya? Kita siapin blueprintnya dari sekarang. Karena ya Sultan Muhammad Al-Fatih juga disiapkan Kang. Yes. Nggak ada anak yang langsung jadi set up semuanya. Dan menuju ke Sultan Muhammad Al-Fatih itu ada 5, 6, 7 generasi sebelumnya yang menyiapkan itu semua. Betul. Artinya kalau nggak ada mimpi dari kita menciptakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang jadi pemimpin, jadi pengusaha, nggak akan ada. Iya, betul. Nah itu yang saya ingin. Makanya anak-anak didikan sekarang udah mulai mikir-mikir gitu, usaha-usaha gitu. Padahal mereka masih sampai di rumahnya sudah mulai ada tugas kayak mereka misalnya Haikal nih, kakak Haikal anak kedua. Iya. Karena udah tahu dengan ilmu bisnis dan investasi, saya kan sharing sama mereka gitu. Mau beli keripik yang gede gitu. Pakai uang sendiri dia. Kan dia punya tabungan. Keripik yang kiloan. Dia plastikin sendiri dong. Dia bawa ke kantor karena punya Setiamat. Ya yang belinya kan tim saya juga gitu. Beli lo. Enggak juga. Ada kantin kejujuran di sana. Oh iya, disimpan berarti. Iya, jadi diputerin lagi uangnya gitu. Terus belajar investasi di domba dan yang lain. Jadi dia punya domba. Jadi memang menurut saya itu penting Kang. Dari kecil terbiasa dengan uang. Walaupun banyak saya waktu ikut sekolah gitu dimarahin. Itu apa? Gurunya datang ke rumah gitu. Itu apa? Ini pengalaman kita kan? Pengalaman saya, enggak pengalaman anak saya. Oh anaknya? Datang kan ke rumah saya. Haikal juga? Iya, Haikal dan Fatih kan satu sekolah. Oh kalau bisa jangan dulu. Oh oke. Jangan dulu. Ngerti, anak ini masih belum. Tapi saya ngelihat saya dididik oleh orang tua dulu tuh emang dengan keprihatinan. Betul. Dengan udah ngeh dengan uang dari SD Kang. Jadi ngitung gitu loh. Wah uang bekal nih kalau saya pakai angkot nggak bisa jajan. Betul. Kalau saya jajan nggak bisa pakai angkot. Karena mikir, udah uangnya kan dikasihnya seminggu. Uang itu seminggu dibeliin togo, diplastik-plastikin, jual ke ini. Jadi kita mikir terus Kang dari kecil. Gimana caranya uang itu bisa terus. Akhirnya SMP udah mulai dapat beasiswa, enak gitu loh. Terbentuk pola pikir yang produktif. Nah itu tuh penting. Oke, nah ini dia. Saya mendapatkan beberapa poin yang sebenarnya agak miss. Puzzle ini di waktu dulu ketika kita ketemu itu agak miss karena saya tahunya ini udah sosok yang hebat dan nggak ada waktu itu cerita sebelumnya tidak ada karena yang kita sampaikan adalah program motivasi dan sebagainya. Saya dapatkan ternyata ada bicara terkait jiwa investasi, jiwa bisnis berarti muncul dari pembiasaan atau pola dari kecil. Nah, bagaimana menurut Kang Furqon untuk teman-teman yang udah 20 lewat umurnya udah lewat. Nikah udah mau, tapi tadi nikah juga bingung, agak malu-malu itu mau ikut kelas jodoh malu. Karena apa? Ya
belum siap, belum produktif. Terus apa yang harus dilakukan untuk memunculkan cowok itu? Cewek? Cowoknya. Oh cowok, oke. Jadi untuk teman-teman Ikhwan, laki-laki, cowok dimanapun berada gitu ya, nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi dan memulai kalau mau usaha atau apapun juga ya. Cuman sabarnya aja gitu. Karena gini Kang, yang saya pahami ya, yang paling susah jadi pengusaha itu mental. Siap. Dan mental itu butuh waktu mungkin bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun. Untuk mentalnya. Cuman kalau kamu mau start, kamu punya momen gitu. Oke. Saya itu momen sekarang karena disiapin puluhan tahun yang lalu. Jangan lihat sekarangnya aja. Jangan lihat sekarang. Gagal, saya pernah ditipu 200 juta oleh manajer, pernah gagal ini, gagal itu. Banyak gagalnya saya tuh gitu. Cuman momen kelihatan sukses itu karena saya lebih banyak gagal. Karena banyak mencobanya. Banyak mencobanya. Jadi resultnya sekarang, bentukannya tuh hasilnya sekarang. Ya kalau hanya lihat sekarang sih kayak mudah banget. Bener nggak? Mudah banget kayak lancar bener, gitu kayaknya gitu ya. Setuju. Nah, yang kedua, kalau mau percepatan adalah belajar dari orang yang udah pernah gagal. Oke, ngerti. Ada teman-teman kita, guru-guru kita misalnya yang kena riba, yang gagal kena investasi bodong dan yang lain. Kalau saya daripada saya kena, mendingan saya belajar. Betul. Kenapa sih bisa gagal? Apa sih investasi kayak gimana yang membuat kita akhirnya kalau gini hati-hati, ini hati-hati. Jadi sebenarnya saya mah kalau ngomongin growth, saya mah lambat Kang, growthnya lambat. Jadi mah kalau orang lain tuh kayak gini mungkin ya Kang, seret gitu loh, mau ratusan miliar berapa cepat gini. Kalau saya tuh orangnya lebih senang dengan slow, tapi kuat. Dibandingkan gini, tapi resiko untuk turunnya gede gitu. Sepakat. Jadi saya sampai hari ini mungkin udah berapa 10 tahun tapi tim masih 12 gitu. Tapi saya ingin itu kuat gitu. Sepakat. Itu ingin kuat. Nggak langsung ratusan, nggak langsung ribuan. Kuat dan saya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan saya dulu. Sehingga kalau nanti difaktor kalikan ke bisnis-bisnis yang lain udah punya pakem-pakem. Oh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Ini nggak boleh ini yang boleh ini. Nah di situ tuh yang penting kan. Oke. Dan akhirnya saya lihat ketika saya main ke kantornya Kang Furqan di Setiakorp di daerah Ranca Bolang, Taman Persada ya. Masya Allah itu timnya sedikit, tapi saya masuk ke situ auranya tuh aura kasih bukan ya? Bukan. Bukan. Kok jadul ya? biar nggak terlalu tegang Pak. Iya. Aduh saya jadi belum. Ya auranya itu benar aura masih pada muda. Yes. Itu luar biasanya. Tapi saya tahu itu mereka profesional. Bener ya? Mereka profesional kan? Itu luar biasa. Saya merasakan aura itu dan artinya Kang Furqan dulu sebagai pembelajar mencoba berinvestasi segala macam waktu dan sebagainya, effort di situ. Betul. Menghasilkan diri sosok pribadi yang seperti sekarang. Betul. Akhirnya juga bisa memberikan mengkader orang. Nah itu karena saya penempa orang Kang. Kalau di talent mapping atau di Steven misalnya, saya itu ternyata kekuatan saya itu adalah developing atau mengembangkan sesuatu. SDM ya itu tepatnya. Coaching, mentoring. Jadi setiap pagi kita ada winning time kan. Setiap pagi kita morning briefing lah gitu, ngaji bareng. Udah ngaji bareng terus kita ada motivasi. Kalau nggak dari saya kayak tadi saya nggak ada, berarti ada tim saya dan itu jadi sistem gitu, udah jadi kultur. Dan saya sering kali bisa jadi sejam, 2 jam, 3 jam kalau ngomong sama mereka, sama kayak training aja. Dan bayangin mereka dapetin langsung dari saya setiap hari ya secara habis dengan ilmu-ilmu saya tempa kan. Di tempa itu nggak enak gitu. Tapi mereka asik kayaknya. Dan yang lucu adalah saya bilang gini, ibarat gimana ya, jalan di pesawat. Kalau kamu ada di perusahaan saya bilang gitu ya, ibarat kamu tuh orang lihat di luar, kamu akan melihat kayak kamu tuh cepet banget gitu. Nah kebayang. Karena mungkin dia merasa kesiksa, takut. Betul. Bisa misalnya. Tapi enggak sih, happy. Iya maksudnya kayak betul. Ini perjuangan, karena ditempa gitu. Padahal orang lihat, ngebut banget. Kayak ngerti. Jadi karena kalau dihukum relativitasnya si Einstein gitu, ya itu kayak gitu mirip. Orang di luar melihat kamu itu cepet banget, padahal sebenarnya nggak cepet kamunya. Biasa aja, kamu mau ke toilet dan nikmatin aja. Cuman karena kamu ada di gerbong yang cepat, kamu akan terlihat percepatannya. Makanya saya akan selalu bilang gini. Misalnya pernah lah suatu saat gitu cerita ini, saya bawa
saya bawa tim ke Singapura. Teman saya juga bawa tim ke Singapura. Saya bawa timnya nggak banyak waktu itu, cuman berapa 3 orang lah gitu. Nah tim saya mau banyak, 10 orangan gitu. Keren saya bilang kan, keren. Tapi bisa kebanding Kang. Pas datang itu, ini dia bawa istri hamil gitu. Harus masakin untuk 9 orang kan, kita carinya buat backpackeran, ya kan di tempat pakai ini kapsul gitu yang asik-asikan lah. Tim gitu. Kita gimana? Ya udah disiapin makannya, aku udah disiapin, ini udah disiapin dan nggak perlu kamu ya nyiapin, enggak, mereka udah aware dengan bertanggung jawab, udah tahu tugas itu dan sebagainya. Itu penting Kang. Jadi itu contoh simpel ya? Itu contoh simpel dan selalu saya supervisi itu. Selalu saya supervisi. Misalnya ini kenapa sih kok ada sampah belum selesai gitu. Kalau saya kena ketahuan pasti besoknya ada enggak kamu yang salah enggak. Tapi pasti aja dibahas di wedding time. Aduh. Pasti aja gitu. Ini tentang kebersihan nih gitu. Gimana kita mau ini kalau ngobrol gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita panjang banget kalau ngobrol ya. Kemarin kita nggak kerasa 1 jam. Sekarang udah berapa jam? 40 menit. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Kang Furqon, kita nggak bisa sekali, kita akan lanjutkan nanti, boleh? Siap. Oke. Nah, intinya bahwa saya dapat pelajaran, teman-teman benar-benar harus menyiapkan diri dalam 2 hal. 1, ilmu, 2 adalah kemampuan untuk terus mencoba atau kemauan untuk mencoba, betul ya? Betul. Ilmu dan kemauan untuk mencoba. Hal tadi akan berakses kepada 2 hal, kesuksesan bisnis, dan tentu saja mendapatkan jodoh, melayakkan jodoh. Iya, memantaskan diri untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik. Kelas jodohnya Kang Furqon nampaknya harus langsung dibuka sama teman-teman, aplikasi kelas jodoh ya? Iya, betul. Sekarang juga sedang pembukaan. Jadi silakan, karena kita nggak tiap bulan buka Kang. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi, bulan ini sekarang? Terakhir sampai tanggal 10 ini. Tanggal 10 Februari. Ya, boleh lah. Setelah itu nanti 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Tunggu lagi. Batch selanjutnya. Baiklah kalau begitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa terus ikutin channel ini, karena kenapa saya akan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Teman-teman saya juga mungkin juga menjadi bahan untuk kita bedah inspirasi kesuksesan bisnis dan investasinya. Kang Furqon dari kecil sampai besar, sekarang luar biasa sampai biasa di luar itu ya karena sering main ya, investasi itu luar biasa. Sekarang berinvestasi dari dulu dan bentuknya luar biasa banyak hal. Anda bisa juga menikmati experience yang Anda bangun sendiri dari pembelajaran Anda, dari Anda mencoba terus untuk menjadi pengusaha atau menjadi mencoba terus peluang-peluang yang ada di depan. Baik, itu dulu untuk episode kali ini, teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman terus menjadi pembelajar seperti yang Kang Furqon sampaikan. Dan inilah sosok pebisnis yang luar biasa yang dibedah saat ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak inspirasi. Saya Rudi Miftah, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.